Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nasi Bicara pada konten yang berikutnya. Maaf sekali pada prolog kemarin tentang penyakit yang akan dibahas tentang GERD dan seterusnya. Saya sudah setting dikirim di YouTube itu settingnya private, tapi rupanya di private itu ada tanggal yang saya lupa isi. Jadi tanggalnya tanggal hari itu. Jadi tidak jadi private, jadinya terlihat oleh publik, dikasih tahu oleh teman, ini ada konten baru. Iya kak, betul. Oh ya sudah. Tentunya yang sudah melihat konten prolog, uh, pengantar daripada konten berikutnya akan mencari mana itu konten kedua, satu, kedua, ketiga, keempatnya. Itu belum ada. Nah memang belum dibikin tadinya. Begitu 5 konten sudah selesai baru saya lepaskan ke publik. Terlanjur ya sudah. Jadi hari ini kontennya adalah kejar tayang. Hari ini sekitar jam setengah 10 udah malam saya kejar bahan-bahan untuk kontennya. Yang pertama yaitu tentang GERD yang saya alami. Jadi garis bawahi sekali lagi, ini adalah testimoni kisah nyata saya. Ya, jadi tidak mengajari, tidak menganjurkan, berusaha untuk menjaga itu supaya uh, nanti kalau ada yang mengikut salah, saya yang disalahkan gitu kan. Jadi kalau memang cocok buat yang mengikuti apa yang dilakukan oleh saya dalam mengatasi penyakit GERD, ya syukurlah kan. Nah kemarin sudah saya garis bawahi juga bahwa masing-masing badan kita tuh berbeda, umur kita berbeda, penyakit-penyakit komorbid yang kita alami juga berbeda masing-masing orang. Tentunya solusi untuk kesembuhan juga berbeda. Berat ringannya penyakit juga berbeda. Banyak hal berbeda di situ, tidak bisa sama. Oke, nah sebagai bentuk usaha silakan uh, mencari cara bagaimana untuk bisa sembuh. Oke, biar nggak panjang durasinya, saya mulai dari latar belakang. Kenapa terjadi di diri saya? Jadi awal Januari dulu, sebelumnya awal Januari 2003. Sebelumnya itu saya adalah orang yang makan nasinya banyak. Saya di rumah ini sendiri, nggak ada siapa-siapa, jomblo, udah 17 tahun barangkali, jomblo. Nggak ada siapa-siapa, jadi saya syuting sendiri, apa semua sendiri. Makan rata hampir semua saya makan di warung, warung Padang, warteg, dan sekitarnya. Di warung Buati juga kadang, di dekat stasiun. Itu rata-rata saya makannya itu satu piring pol melendung, kadang 2 piring makan. Begitu banyak saya makan. Artinya adalah bahwa lambung saya sehat. Ciri-ciri orang lambung sehat adalah dia bisa makan banyak. Orang yang tidak sehat lambungnya makan sedikit tapi berulang-ulang. Itu baik pun itu dari penyakit MAH maupun GERD. Nah, ketika awal Januari itu saya sehat, bagus. Saya nggak ada latar belakang penyakit jantung, leper apa, ginjal, nggak ada. Kan uh, penyakit ambeien pun sudah tahunan, mungkin 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun sebelumnya sudah sembuh total. Nggak ada, sehat walafiat. Kerjaan saya jaga malam dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Tuh, nah ketika siang harinya saya sehat, begitu satu hari sekitar jam 12 lewat, saya lagi setting-setting mau soal konten sambil ngerokok begitu, atau ada angin. Cuaca memang lumayan kering dan agak panas, berdebu barangkali ya, ada angin lumayan kuat. Waktu itu nggak tahu-tahu saya bersin tanpa sebab, nggak tahu saya sebelumnya nggak ada pilek, nggak ada apa, bersin terus menerus dengan jeda paling 10 detik, bersin 10 detik terus bersin lagi. Sambil bersin ada sekret
dahaknya itu. Ya, bersin lagi sampai 10 kali berturut-turut. Saya heran ini kenapa sampai 10 kali berturut-turut, nggak benar ini kan gitu kan. Naluri saya mengatakan begitu. Nah, setelah bersin itu selesai, hal aneh pun terjadi. Napas saya itu sesak, dalam artian sungguh membuat panik. Kenapa? Saya menghisap napas seperti tidak ada oksigen yang didapat, seperti kosong, tetapi hisapannya banyak, plong banget. Itu tidak ada angin. Tentunya saya parno langsung. Aduh, kenapa kita menghisap udara oksigen seperti nggak ada isinya? Dan itu jantung pun mulai berdebar-debar gitu kan. Nah, apakah waktu itu darah kita sesak, darah saya sesak waktu itu? Enggak, hanya bernapas saya sulit. Lalu saya seperti itu nyender. Begitu saya pikir ini sebuah ancaman yang berbahaya, sekitar 15 menit dari pos, saya langsung pulang aja. Kebetulan rumah saya di sebelah pos. Saya bilang, ini tidak bisa, ini harus mengamankan diri. Saya pulang kamar, saya coba baring, mengatasi masalah ini. Ternyata baring pun nggak bisa. Artinya tetap sesak, terus sesak, bukan main. Segala usaha saya coba bagaimana ini sesaknya hilang. Saya coba ya mungkin gerakan-gerakan meditasi, gerakan apa itu, pengambilan napas, ya mungkin seperti senam-senam begitulah. Nanti nggak lucu kalau saya bilang saya seperti orang Shaolin, nanti kan nggak lucu juga kan. Bagaimana cara mengambil napasnya, pokoknya semua saya perbuat supaya ini bisa teratasi. Ternyata tidak. Nah, karena sudah tidak, akhirnya saya pasrah, saya duduk aja di kasur, duduk nyender sambil napas. Nah, sambil bernapas, coba mengatur napas itu seperti itu, sambil saya sekali, satu kali, 2 kali, tetap dahaknya saya lepein tuh dahak. Kebetulan ada tempat buang dahak itu dekat tempat tidur, pas itu. Nah, sungguh menyiksa itu sampai pagi seperti itu aja terus. Nah, begitu masuk jam subuh, jam 4 baru bisa agak reda, lalu tidur sampai sekitar jam 9-an. Lumayan dapat tidur mungkin 3 jam. Nah, siangnya badan terasa sehat kembali. Lalu saya berjemur, saya pikirnya apa ini? Waduh, saya curiga ini. Saya perhatikan sekret atau dahaknya itu kental. Dahaknya kental, saya teringat dengan corona. Waduh, ini saatnya corona ini banyak yang baru, yang saya nggak ngerti nama-namanya. Parno saya. Waduh, ini kenapa dahaknya kental? Seperti apa? Seperti cincau kali ya. Jadi dahak itu hampir-hampir bisa digigit gitu. Ces. Ini dahak kenapa kental betul, bisa digigit. Nah, kalau dia nyangkut di bibir gitu, karena ngegantung aja. Waduh, ini kok aneh, kental sekali seperti ini kan gitu, parno. Nah, sudah, saya coba bertahan, saya mengontrol diri, biarkan seperti itu, dan itu berlanjut besoknya lagi. Dan masalah dahaknya itu sepertinya tidak lama, saya ingat saya itu nggak lama, mungkin 3 hari aja udah sembuh, karena saya bisa membuang dahak di paru-paru dengan pelatihan yang pernah saya lakukan. Jadi pengatur napas, tembak keluar, terus keluar. Jadi saya tahu, bisa merasakan di dalam paru-paru itu dahak itu masih tersisa banyak atau sudah hampir habis kan. Nah, tentunya saya melakukannya dengan hati-hati. Jangan dicontoh, jangan ketika menghisap pernapasan, kasih penahanan napas dengan tembakan, jangan terlalu kuat. Ukur kemampuan paru-paru dari paru-paru sendiri. Saya juga begitu. Nah, kalau terlalu kuat nanti timbul dahak yang diikutin oleh darah, nanti iritasi paru-paru di dalamnya.
Jadi seperti itu. Jadi pernah seminggu atau 2 minggu kemudian ada plek di dahaknya. Waduh, saya khawatir, oh ternyata saya terlalu kuat mendorong dahak. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu karena parnonya saya, saya bilang ini apa ini, kan? Lalu saya terpaksa pergi ke puskesmas. Udah 10 menit, cepat sekali. Puskesmas tanggal Januari 13 saya ke puskesmas. Ya, ya. Oke. Sini lihat. Nih, nah 13 ya. Nah, oke. 13 nih. Dikasih obat-obat. Seperti ini. Nah. Kan. Ini mungkin akan panjang nanti. Apa obatnya? Saya dikasih Thiosal dan methylprednisolone. Thiosal, salbutamol. Thiosal itu salbutamol, itu prednisolone. Okay. Ini obat-obatnya. Kemudian dikasih juga sama dokter paradoxin jantung. Apa kata dokter di puskesmas? Paru-parunya masalah paru-paru dan jantung, Pak. Oke, kasih obat seperti itu. Oke. Nah, saya minum obat itu sampai berapa? 1 kali, 2 kali. 1 kali habis, isinya 10 habis. Habis 10, saya datang, periksa lagi, dikasih obat lagi. Kan dalam masa minum obat ini memang ada terasa enak, lebih enak, badan kita lebih enak, napasnya lebih enak. Kan begitu. Nah, kebetulan adik saya dokter juga, dia memberitahukan bahwa untuk obat sesak napas itu ketika udah reda jangan diminum terus, harus di stop, diberhentikan karena obat ini sangat keras. Begitu, ya sudah. Ketika enak saya stop, ketika nggak enak saya minum. Nah, begitu kan. Nah, sampai akhirnya ketika mungkin yang ketiga kalinya saya kunjung lagi ke puskesmas, periksa, selesai, udah bagus. Ini Bapak penyakit sesak napasnya, jantungnya bagus. Ada mana rekamannya itu, catatannya itu ada, nanti ditempel di sini, bagian sini memang sengaja dikosongin buat overlay nanti kan. Nah, jantung bagus, paru-paru bagus, semua bagus. Nah, bagus detaknya. Oke, terus apa masalahnya lagi? Diduga, kan? Diduga setelah itu adalah baru masuk ke lambung. Aduh, saya bilang, apa lambung ini? Apa pengaruh obat dokter, dok? Obat pengaruh obat yang saya minum, dok? Dokter mengatakan enggak. Dokter selalu berkata tidak, kan begitu. Jadi kemudian oke, nah berlanjutlah obat-obatan yang saya minum itu 28 Januari. Nah, ini masih ada arsip sampah saya kumpulin 28 Januari ini. Nah, mulai dapat, tetap dibekalin obat Thiosal sedikit, kemudian amlodipin, kalau nggak salah diganti amlodipin buat jantung, buat darah tinggi. Nah, terus berlanjut pengobatan, timbul masalah dalam meminum obat ini. Kenapa? Nah, saya juga heran, obat-obatan yang diberikan sebagai pelebaran cerita, saya sudah ke rumah sakit macam-macam, rumah sakit Aisyah, rumah sakit Ude Karya Bakti, sekarang rumah sakit Islam
rata-rata dokter mengandalkan betul obat ini. Kelihatan nggak? Jadi entasidadoen, nih kita lihat. Diminum sampai 1 bulan, 2 bulan. Coba berapa banyak? Entasidadoen. Saya perhatikan, saya pelajari di YouTube juga, dokter-dokter cenderung masalah ini memberikan entasidadoen, ngandalin banget, nggak tahu saya. Nah, saya penasaran ketika saya mengalami kelainan dalam meminum obat, saya katakan pada dokter, dok, kayaknya obatnya bermasalah dengan saya, dok. Sepertinya kaki saya bengkak. Saya pelajari di YouTube, di Google, di Halodoc. Ini obat efek samping dari obat yang saya minum, dok, itu edema, dok. Dibantah oleh dokter di rumah sakit Aisyah juga saya dibantah. Bagian farmasinya mengatakan tidak ada efek samping dari obat entasidadoen. Begitu juga dengan almodipin. Tapi tertulis di Halodoc penjelasan tentang obat-obatan di Mbah Google itu salah satunya adalah efek sampingnya edema. Nah, oke. Nah, udah. Jadi penyakit ini GERD berbarengan jalan di tubuh saya. Mungkin tubuh saya imunnya proaktif apa namanya itu, jalanan bareng di situ. Artinya penyakit GERD-nya tidak terlihat ada kesembuhan karena bentuk dan gejalanya sama. Edema di tubuh saya pun mulai makin berat karena obat semua yang saya minum, beberapa banyak yang saya minum obat lambung ini menyebabkan edema. Nah, edema ini nanti porsinya tersendiri nih pembahasannya, karena sampai saat ini yang saya urusin dalam kesehatan saya adalah edema, kan? Masalah GERD-nya mungkin udah selesai, edemanya yang bermasalah sekarang. Berikut efek-efek yang ditimbulkan oleh edema. Nah, itu alhamdulillah saya bisa bertahan di bulan puasa juga, bulan puasa terus Idul Adha sampai alhamdulillah bisa bertahan dalam mengendalikan bagaimana tetap eksis, bisa bernapas, tetapi tetap dalam siksaan, napas sesak, kan? Bahkan kalau jalan 50 meter itu udah harus istirahat, apalagi kalau nanjak sedikit harus istirahat, nggak bisa. Sungguh tersiksa orang yang kena GERD. Nah, semua posisi tidur tidak berlaku. Kalau lagi GERD-nya itu lagi parah-parahnya itu tidak berlaku. Jadi ada tabiat dari GERD ini adalah bahwa dia di tengah malam itu cenderung akan bikin badan suka panas, rasa gerah, panasnya gerah aja. Kita mungkin kalau yang punya AC nyalakan AC, atau saya menyalakan exhaust di kamar itu, begitu udaranya dingin sesaknya pun nambah lagi. Nah, harus matikan lagi baru lega lagi. Jadi bergantian seperti itu. Nah, kemudian baru subuh jam 3 jam 4 itu baru bisa tidur. Selalu seperti itu, entah kenapa ini penyakitnya, kayaknya penyakit melek, tidurnya subuh selalu seperti itu. Sampai sekarang pun kadang-kadang itu mata itu kita tutup, udah baring, udah sejam nggak ada tidur, hanya nutup mata sama baring-baring. Nanti baru bisa tidur betul-betul itu setelah jam 3 jam 4. Jadi kalau ada yang kena penyakit GERD, ya sadarin aja bahwa jangan memaksa untuk tidur, karena memang susah untuk tidur. Nah, kemudian ada, dok, saya coba, dok, saya nggak bisa tidur, dok, beri obat tidur, dok, dikasih aprazolam. Aprazolamnya sudah bisa tidur enak, memang jam 12 mungkin saya udah tidur, walaupun dapatnya sedikit, sejam 2 jam tidur dah lumayan.
beruntung bisa tidur sejam 2 jam itu, kan tidur itu sangat penting kan gitu kan. Bahkan saya ke dokter itu karena saya takut sebuah ancaman kesehatan di dalam diri saya. Saya pikir udah 3 hari 3 malam saya nggak bisa tidur. Ketika kita tidak bisa tidur seperti itu, badan kita akan semakin rusak dan berbahaya untuk kesehatan kita. Makanya saya urusin penyakit ini dengan ke dokter rumah sakit. Sebelumnya saya nggak kenalin itu rumah sakit, dokter rumah sakit nggak kenalin. Kesehatan saya lumayan bagus dari mudanya sampai itu. Kemudian ah, ah, kelanjutan liku-liku berikutnya itu adalah pergi. Saya nggak bisa dengan saya minta surat rujukan penyakit dalam ke rumah Isa. Tapi sebelumnya saya pernah secara iseng dengan teman orang tua juga, saya jalan ke Pasar Anyar ke rumah sakit Salak. Sana saya langsung masuk ke UGD karena berjalan kaki dari stasiun ke rumah sakit Salak lumayan jauh. Jadi ngos-ngosan sampai di UGD ngos-ngosan. Jadi kenapa bapak? Kenapa bapak? Napas saya sesak, nah, gitu kan. Ya sudah baring-baring diperiksa oleh dokter UGD. Kan saya kasihkan kartu BPJS periksa. Dia bilang, bapak bagus, semuanya bagus. Dijepit itu ada jepitan tes tak apa itu dijepit. Bagus. Darahnya bagus, oksigennya bagus, jantungnya bagus, parunya bagus, semua bagus. Nah, ditawarkan untuk nginap di rumah sakit Salak. Saya bilang, saya BPJS ininya mau nginep. Saya memang pengen nginep, saya bilang. Saya pengen nginep, kalau bisa 3 hari minta dirawat nginep. Tapi bapak harus kembali dulu ke rujukan paskes pertama ke rumah puskesmas. Ambil surat dulu. Surat pengantar untuk nginep. Ya, kan. Nasib. Besoknya saya pergi ke puskesmas minta. Nggak dikasih ya mas puskesmas. Udah rawat jalan aja, nggak usah nginep. Aduh, saya bilang nasib. Orang nginep nggak boleh. Nah, karena seperti itu, saya minta dokter penyakit dalam. Kata orang-orang, nanti yang memberikan surat rekomendasi untuk menginap itu dokter di rumah sakit. Ya udah, saya minta surat rujukan penyakit dalam ke rumah sakit Aisyah. Saya minta juga di sana. Setelah diperiksa, dok, saya minta nginep dok, dirawat inap aja dok. Saya bilang ini 3 hari lumayan lah mungkin biar ketahuan penyakit saya seperti apa. Nggak diterima juga, nggak boleh. Ternyata sepertinya menurut pendapat orang-orang saya gagah, soalnya masalahnya masih berdiri dengan tegap. Kalau saya ambruk-ambrukan, oleng-oleng atau lebay-lebay di situ soal penyakit, mungkin dapat dirawat inap. Jadi karena masih sanggup berdiri walaupun sesak setengah mati, ya gitu, nggak dikasih rawat jalan aja, kasih obatnya apa itu lagi apa antasida lagi, amodipin lagi, ini kan gitu kan. Semua obat ini di saya itu berefek edema, kan gitu kan. Nah, obat jantung juga begitu. Nah, ya sudah berulang kali rujuk lagi. Jadi beberapa kali kontrol udah sana, nggak ada kesembuhan, nggak ada kemajuan yang saya rasakan gitu kan. Turun naik berfluktuasi, kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak, tergantung makan. Kalau saya salah makan kumat kan. Waktu itu saya masih makan acak-acakan, masih makan di warung Padang, walaupun setengah piring hanya sanggupnya, nggak bisa banyak. Kalau banyak sedikit langsung begah lambungnya, lalu ada dorongan naik ke atas, napas pun sesak. Nah, seperti itu. Karena ndak ada kesembuhan seperti itu, ya sudah saya penasaran lagi. Pernah saya sesak banget lagi, sesak banget itu bulan Juni sekitar gitu. Saya hampir nyerah menghadapi penyakit ini, minta antarin sama warga, diantar. Ada warga yang berbaik hati diantar pakai mobil ke rumah sakit UD Karya Bakti. Kenal lah sama UD Karya Bakti di situ. Akhirnya masuk UGD di situ, periksa, sama. Di sana udah 2 jam kita antri banyak betul.
nasib orang BPJS kelas 3 lagi, parah. Ya diperiksa juga dipegangnya ala kadarnya. Kesimpulannya adalah dikasih obat lagi, resep lagi, kurang lebih obatnya itu juga. Antasida lagi. Saya bilang sesak nih. Antasida doen. Kemudian ada yang ngasih omeprazol. Udah. Seperti itu. Masih enggak dapat nginep. Enggak dapat saya nginep. Enggak gitu. Nah. Kemudian di Aisyah juga begitu. Enggak bisa nginep. Wah, saya bilang ya sudah. Enggak bisa rawat inap ya sudah. Kemudian pernah satu kali sakit saya tuh kumat sakit saya, ya sudah, saya pergi ke rumah sakit Aisyah, masuk lagi UGD, keluar masuk UGD. Nah, masuk UGD ini kalau main nyelonong aja nggak tanpa surat BPJS harus bayar, nggak banyak sih, 100.000 lebih paling. Bapak kenapa bapak? Saya bilang saya sesak nih, mau setengah mati ini. Dia periksa lagi, kasih obat lagi, nggak jauh-jauh dari itu, antasida lagi, numpuklah itu antasida doen kan. Terus dia tanya, bapak ada penyakit darah tinggi? Ada dok. Dapatlah amlodipin. Amlodipin ini lumayan sakti, jadi ketika kita di klerek itu periksa tensi kita ada bagus terus, sakti juga amlodipin ini. Tapi jangan lupa edema ya. Nah itu tertulis di Halodoc. Nah, ada kejadian yang sangat berbahaya terjadi. Itu 30 Juni. Masuk lagi ke UGD Aisyah itu. Kenapa? Siang harinya gerah-gerah gitu saya minum air tebu. Air tebu murni gitu. Saya minum. Mungkin biasanya 1 gelas, 2 gelas. Minum. Istirahat sore, tidur, bangun. Mau mandi sore, terjadi pendarahan. Saya seperti orang keguguran berdarah itu. Saya bilang, tidak bisa di stop, hampir nggak terasa. Jadi darah itu ngocor aja. Kita berdiri ke bawah ngocor aja, jatuh ke bawah itu mungkin setengah gelas ada. Parno habis, mati gua. Itu kan bahasa BG-nya gitu, mati gua. Kenapa darah sebanyak ini? Kan gitu kan. Udah gitu saya cuci, ini. Saya videoin sengaja, ini harus dokumentasi, namanya YouTuber gitu, apa video saya videoin, saya foto gitu kan. Nah itu hal yang mengerikan. Nah setelah saya cuci bersih, saya berdiri lagi, keluar lagi, ampun, saya bilang taubat ini apa ya Allah. Nggak tahu saya. Sementara rasanya di badan tuh nggak ada apa-apa, badan sehat aja, nggak ada sakit apa-apa di perut itu, nggak ada. Nah saya cuci lagi bersih, saya bilang waduh nggak bisa dibiarkan ini, bahaya ini. Saya ambil tisu, saya gulung banyak-banyak tisu, saya seperti softtek begitu, udah saya jadiin softtek tisu, saya pakai celana, langsung aja ke rumah sakit Aisyah, langsung masuk IGD di situ. IGD pakai taksi apa pakai motor ya, saya lupa, udah agak amnesia nih kan gitu. Pokoknya sampai di situ di IGD, Pak bapak kenapa bapak? Saya bilang saya pendarahan, saya bilangin seperti ini, saya liatin video saya. Udah langsung dia suruh bapak baring dulu, nih diperiksa, lalu tanya-tanya kan, bapak ada ambien nggak? Saya bilang nggak ada. Rasanya seperti apa? Ya seperti orang yang gitu ya, keguguran, saya bilang. Diperiksa situ, akhirnya dia penasaran, dia anggap saya bohong, ini pasti orang ambeien. Nah kan gitu kan, dokternya cewek lagi, masih muda lagi, tapi udah punya cincin kawin. Jadi bertiga itu cewek sama saya, suruh saya telanjang kan. Udah, maaf ya pak ya, ini di videoin, dokumentasi, ya silakan aja lah, bilangin, yang penting saya hidup lah. Mau di videoin ke mau dipiralin, nasib lah, yang gitu. Nah lalu saya diperiksa kan pakai sarung tangan, dirogol itu bool kan, gitu di koel dia cari, nggak ada ketemu benjolan apapun. Gimana dok, ada mainnya nggak? Saya bilang kan nggak ada mainnya, nggak ada memang. Jadi alasannya dibikin lagi sama dokter,
panjangnya jari kan cuma segini, ususnya segitu jauh di dalam, jadi ada bagian yang mungkin tidak tersentuh, katanya begitu. Ya sudah. Nah, dapatlah kategori penyakit apa namanya? Mana deh catatannya itu? Ampun dah, mana lagi dia? Ini kali. Hematosesian namanya. Hematosesian itu adalah pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya, kan? Saya ngebatin ini gara-gara obat lagi nih, pendarahan usus saya dah, gitu kan? Hematosesian. Akhirnya dari besoknya di Aisyah juga penyakit dalam memberikan rekomendasi untuk kolonoskopi. Karena di sana nggak ada alat kolonoskopi, saya minta rekomendasi ke UGD Rumah Sakit RSUD Bogor. Ya. Urus lagi di sana. Pokoknya rempong habis. Repot jadi orang susah. Udah susah repot lagi. Kan? Kalau banyak uang pakai uang semuanya cepat selesai. Nah, ada catatan saya itu di situ masih rawat inap, kan? Dan kolonoskopi. Enggak, saya masih dikasih rawat jalan, belum dikasih rawat inap, gitu kan? Belum dikasih rawat inap. Nah, saya rawat inap baru dianjurkan sama dokter penyakit dalam itu adalah setelah 21 Juli setelah saya tes darah di PT ini dari sini, PT Elga Utama. Saya terima kasih banyak kepada Cak Tok yang sudah membantu saya di sini pemeriksaan MCU, periksa darah total sini, dan juga pemiliknya itu Bapak Teguh, masih muda, amalannya banyak. Saya terima kasih banget dengan adanya ini. Saya kasih tahu kepada dokter penyakit dalam, Dok, ini sepertinya angka-angka melebihi semua, Dok. Saya bilang melebihi semua. Di sini masalah jantung, leher, apa semua melebihi dari standarnya, Dok. Bagaimana, Dok? Saya lihatkan di situ, kaget dokternya penyakit dalam. Akhirnya dokternya bilang, kalau begitu kita ubah rawat jalan sebelum kolonoskopi rawat nginep. Ya sudah, daftarlah sudah. Apes lagi, nasib orang susah ya. Nah, kamar tidak ada, disuruh nunggu kamar. Nanti kamar kalau ada ditelepon balik. Sampai hari ini pun tak ada telepon balik. Kamar itu ada atau tidak ada. Jadi istilahnya kalau orang memang parah betul, umpamanya saya pendarahannya terus-terusan, mati duluan. Kenapa? Lah, udah mau sebulan 2 bulan nggak dapat kamar, nggak ada pemberitahuan, gimana ceritanya kan gitu. Akhirnya mah udah saya tinggal aja udah RSUD-nya kan gitu kan. Nah, masalah lah. Saya bilang kebetulan pendarahan saya cuma 2 hari, hari pertama sama hari kedua di rumah sakit. Waktu itu saya dikasih obat menghentikan pendarahan. Ini obat pendarahan Aisyah tuh. Obat pendarahan ini apa obatnya? Tranexamico CL. Nah, itu obatnya. Nah, ini obatnya anjurannya kalau pendarahan udah berhenti nggak usah diminum. Ya sudah, banyak sisanya. Hanya 2 hari. Begitu, nggak tahu lagi apa yang ada di dalam usus bawah saya itu, nggak tahu lagi. Yang jelas saya nggak ada rasa apapun, nggak ada gejala sakit apapun, ya kan. Bercanda dokternya kalau nggak ada masalah di lambung saya, katanya kalau kanker gimana? Ah, dokter mah nakutin aja, saya bilang begitu kan. Nah sudah, panjang cerita. Nah ini terus dalam mengurusin penyakit ini, apa yang sudah saya menjadi usaha saya untuk ikhtiar kesembuhan. Ke dokter udah, ya. Rumah sakit udah, pijat refleksi udah dipijit,
Rukiah udah saya bilang nih hantu kali ini, kena penyakit hantu kali kita nih, kenapa ini enggak ada cuma sembuhnya ini. Paranormal udah. Saya juga konsultasi dengan Mister Sandi di Singkau, di Sungai Duri gitu. Paranormal. Kasih obat. Habis obatnya. Memang ada perubahan waktu itu di Mister Sandi, 3 hari itu udah enak kan. Tapi mungkin harus terus continue barangkali berobatnya, dan dia juga nggak bisa sentuh secara jarak jauh. Ya hasilnya ya nggak bisa bertahan lama kan. Ada BK akupuntur, saya pergi, ya ayo BK akupuntur lah. Nah, udah macam-macam. Kemudian ibadah dan doa, ya ibadah dan doa bukan main, saya mohon-mohon kepada Tuhan terus. Bukan ikut-ikutan saran orang. Bapak obat ini Pak mujarab orang sembuh dengan ini, dengan kunyit lah apalah segala macam. Saya turut, tidak ada saya. Tidak signifikan. Dan saya menyadari mengikuti hal-hal seperti itu berisiko terhadap kesehatan saya, justru bisa berefek penyakit yang baru. Begitu. Jadi saya tidak ada istilah GERD, nyeri dada ya. Seperti yang di YouTube tuh, dada dari jantung, dada nyeri. Nggak ada apapun, nggak ada gejala apapun. Nah, ini untuk bagian GERD. Ini sekarang ini GERD saya udah normal 90%. Ini video udah 36 menit, sangat panjang. Jadi mungkin harus saya pisahkan. Kemudian ke materi berikutnya adalah masalah edema. Jadi ini di kuliku saya berobat masalah GERD ini bukan main. Usaha saya obatnya lumayan banyak kan. Tuh lihat obat dari tempat refleksi nih, obat-obat saya tunjukin obat-obat. Nah, habis sudah 60 biji satu botol, 60 biji habis. Saya minum aja, ayo. Signifikankah kesembuhannya? Tidak. Kan seperti itu. Ini dari Mister Sandi. Nih Borneo. Mister Sandi ya. Ampuh sebetulnya. Tapi ya tidak bertahan lama, mungkin karena memang penyakit ini begitu, tidak sepenuhnya bisa diatasi dengan obat apapun kan. Kemudian dari sekian banyak obat yang membawa pengaruh positif di saya apa? Ini Sucralfate kan, Sucralfate namanya, pabriknya OGB. Ini lumayan ideal buat saya, efek sampingnya sedikit. Ini murah justru ya, yang mahal saya beli juga. Kata teman saya sembuh dengan Impepsa, saya beli Impepsa 80.000 sampai 100.000. Baru 2 kali minum saya pusing mau muntah. Saya bilang nih obat ini tidak cocok buat saya. Nggak bisa saya teruskan, udah kebuang aja itu obat kan. Apalagi nih lihat nih obat apa lagi dikasih sama Bu Eli tetangga, kasihan dia punya 1 botol dia kasih. Nah minum, semua usaha saya ayo aja. Nah ya masih madu kan. Nah madu juga dalam proses penyembuhan seperti ini nih, bali seliter, ayo aja. Ini campuran dalam makanan saya buat, ini bisa minum langsung. Ini mengandung gula, saya bikin catatan di situ, asam lambung naik kan. Ini lumayan ideal ini. Kemudian makannya saya tuh ini dengan ini Regal biskuit ya. Ini tidak asam di tubuh saya, ini cocok di tubuh saya. Saya tidak mempromosikan barang ini, barang orang, nggak ada untungnya, aplikasi mas saya nggak ada. Jadi barang ini saya ngeteksnya itu adalah ngecasnya itu kalau habis makan di sini banjir, air liur kita banjir, ini asam lambung naik, berarti itu tingkat keasamannya tinggi, nggak cocok di tubuh kita. Nah itu patokannya, itu aja saya pakai. Nah terus terakhir
madu ini golden egg. Ini yang saya sekarang minum terus dengan gandum 4 sendok makan gandum. Asal lapar saya makan itu aja. Nah, berusaha mengurangi makan nasi. 3G gorengan. Apa itu 3G? Mana dia catatannya? 3G. Gorengan, nasi itu dihindari. 3 macam 3G. Kita sebutannya 3G. Hindari. Oke. Nah, jadi kalau mau sembuh, tipsnya itu kalau mahnya mau sembuh, ya udah, saya itu makan gandum dengan madu yang tidak asam, madu mahal, kemudian regal. Saya coba roti yang lain tidak bisa asam. Nah, asam. Nah, perhatikan juga perubahan dalam tubuh kita. Saya perhatikan ini, saya baca di Halodoc di Google, dalam menjalani terapi pengobatan karena banyak makan obat dan segala macam, akhirnya terjadi perubahan karakter enzim dalam badan kita, enzim pencernaan, enzim mulut kita. Nah, apa-apa yang kita makan akan menjadi asam, terasa asam. Nah, kalau terasa asam berarti di lambung juga asam. Kalau itu terjadi dimakan terus, maka dia akan kumat kembali, sesak kembali. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi solusi apa di rumah sakit Islam yang bagus? Rumah sakit Islam yang menganjurkan saya untuk periksa darah. Tempat lain nggak ada. Puskesmas tidak menganjurkan periksa darah sebelumnya. Rumah sakit Aisyah tidak. Saya minta aja nggak usah katanya gitu. Ya, udah. Nah, akhirnya saya inisiatif periksa darah. Jadi anjuran saya adalah begitu kena GERD atau apa itu, kalau bisa MCU, medical check up, lumayan mahal. Kalau nggak salah saya, kalau yang lengkap itu 1 juta sampai 1.500.000 kalau yang pakai uang. Usaha kalau ada rezeki dapat yang gratis. Nah, saya dapat yang gratis, ada rezeki. Kantor yang punya program amal. Oke. Nah, dengan begitu baru fokus mengobatinya. Dan rumah sakit Islam dokternya udah tua, mungkin berpengalaman, gelarnya tidak PASIM, dengan SP aja, karena berikutnya adalah PASIM dan GEHERD. Nah, kalau dapat dokter yang sampai ke GEHERD itu ongkos kontrolnya 800.000, 400.000 paling murah, kan gitu. Nah, udah. Nah, baru. Nah, kemudian kita nanti konten berikutnya ini 42 menit, bukan main lamanya, menjelaskan tentang efek-efek samping obat ini semua. Ada beberapa obat yang efek sampingnya ada edema. Edema ini berurusan dengan jantung, lever, bisa dengan lever, jantung, lever, limpa, ginjal. Nah, nanti konten berikutnya ada di situ bagiannya nanti. Ini udah terlalu panjang, bosan orang nonton. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan nonton, tetapi ambillah arti pentingnya di sini bahwa nggak mudah menyelesaikan penyakit GERD ini, terutama bagi orang susah. Gitu, mungkin orang kaya tidak masalah, dia bisa nginep seenaknya pakai uang sekian juta, 5 juta untuk 1 minggu atau 3 hari, dan dokter menyelesaikan dengan penanganan 3 dokter, 4 dokter sekaligus. Kenapa? Di sini dalam penyakit dalam ini dibutuhkan dokter penyakit dalam, itu lambung, dokter jantung, sama dokter psikologi. Karena selalu dibilang bapak stres, bapak stres, bapak stres. Ya jelaslah orang sakit kayak gini siapa yang nggak stres, kan gitu kan. Nah, ya sudah. Ya dok, ya dok, ya dok, ya dok, seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Tahcia, tahcia hao, annyeonghaseyo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.